Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man salaka bi manhajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min adzabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin rahimakumullah. Sarang-sarang bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini adalah salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq. Tentu kita bersyukur bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihi la'atau khatwan. Kalau misalkan mereka itu mengetahui begitu dahsyatnya, istimewanya salat subuh berjamaah itu, maka mereka akan mendatanginya dengan cara merangkak. Jemaah rahimakumullah, ada dialog antara seorang ulama dengan beberapa muridnya. Ulama ini bernama Imam Al-Junaid. Ketika itu dia bertanya kepada beberapa muridnya, "Atadruna ma hiya sa'adah?" katanya. Tahukah kamu apa itu puncak kebahagiaan seseorang? Puncak suksesnya seseorang. Karena yang ditanya adalah para santri yang masih lugu, maka pun mereka menjawabnya dengan spontanitas sesuai dengan yang ada dalam hati mereka masing-masing. Ada yang mengatakan, ya bahagia dan sukses itu adalah ketika jam'ul mal, mengumpulkan banyak harta, punya mobil, punya sawah, punya rumah mewah dan sebagainya. Itu puncak kebahagiaan seseorang. Dia mengatakan bahagia itu adalah jam'ul jah, mengumpulkan banyak jabatan-jabatan. Orang punya jabatan, ya ujung-ujungnya mentok ya pensiun kan gitu. Ya, macam-macam jamaah rahimakumullah. Dia mengatakan kalau punya anak yang soleh dan solehah itu bahagia. Dia mengatakan kalau punya istri yang solehah itu bahagia dan macam-macam. Maka beliau mengatakan, ma ara'ana sa'adata jam'al mal walakinat taqullayya sa'id, katanya. Aku tidak mengatakan, tidak berpendapat yang namanya bahagia itu adalah mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak kekayaan dan sebagainya. Bukan itu bahagia. Walakinat taqullayya sa'id, katanya. Tapi ketakwaan itulah puncak kebahagiaan, puncak sukses seseorang. Wattaqullah khalzadi dukhra. Dan takwa itu adalah sebaik-baik simpanan yang kelak akan kita panen di akhirat. Nah, jemaah rahimakumullah, hidup ini kan sangat singkat sebenarnya. Kita sudah masuk tahun 2023, enggak terasa. Tiba-tiba usia kita udah sekian tahun. Loh, usia ini usia kita. Yang pegawai negeri kurang sekian tahun udah mau pensiun, ya. Cepat sekali, cepat sekali. Dan memang demikian, dunia ini sangat cepat berjalannya dibandingkan dengan akhirat, nggak ada apa-apanya. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun, dialog ya antara Allah dengan orang-orang kufar, ayat 112 sampai 115. Allah katakan seperti ini. Kul kam labistum fil ardi adada sinin
Katakanlah, berapa sih kamu itu hidup, berapa tahun kamu hidup di dunia ini? Berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 80 tahun, berapa kamu tahun, berapa tahun kamu hidup di dunia ini? Ternyata mereka mengatakan, ya, labisna yauman au ba'da yaum. Enggak terasa ternyata jamaah rahimahullah. Kami hidup sebentar saja, satu hari bahkan setengah hari. Jadi hidup sekian tahun di dunia ini, ya karena begitu banyak kelakuan yang tidak ada manfaatnya, menganggap labisna yauman au ba'da yaum. Kami ternyata hidup banyak sehari atau setengah hari. Apa kata Allah? La bal antum labistum qalilan. Tidak, kamu tuh hidup itu hanya sedikit sekali. Lau kuntum ta'lamun, kalau kamu itu tahu. Nah, jemaah rahimakumullah. Ya inilah hidup kita ini di dunia ini. Sangat cepat sekali. Ini kan nggak terasa. 2023 udah berusia 1 pekan. Nggak terasa sekali jemaah rahimakumullah. Maka jangan sampai kita ini tergilas dengan zaman yang Masya Allah, yang begitu menggiurkan dan banyak menipu. Dan bekal yang paling utama adalah ketika kita bisa meraih kesuksesan hakiki dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu jamaah ya dengan berbagai macam cara ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih kesuksesan. Macam-macam. Tapi ingat bahwa sukses yang hakiki adalah ketika kelak kita ini mendapatkan keistimewaan. Apa istimewanya? Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Waman zuhziha 'anil nar udkhil jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung. Itu puncak suksesnya. Maka kalau kita lihat jamaah, ya, antara dunia dan akhirat ini enggak ada apa-apanya. Waktu misalkan di dalam surah Al-Hijr juga Allah sebutkan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yauman, sesungguhnya satu hari inda rabbika, di sisi Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari di akhirat pada berapa? 1000 tahun. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini. Maka Allah katakan, wa mal hayyad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah banyak yang menipu. Tipuan belaka. Namun demikian, dunia ini sebagai jembatan kita ke akhirat. Oleh karena itu, rahimakumullah, kita akan mengkaji sama-sama bagaimana puncak suksesnya seseorang itu kelak ketika di akhirat itu bertemu kanjeng Nabi, kemudian tangan kita ini digandeng, dihantarkan ke surga. Itu Masya Allah, ya, subhanallah. Apakah bisa? Sangat bisa. Begitu sulitkah? Enggak sulit, sederhana, sangat sederhana. Tinggal kemauan kita untuk bisa istiqomah. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan juga Sunan Abu Daud. Hadis nomor 5072. Kebetulan saya punya kutubu sita di rumah. Tadi sebelum subuh saya buka pas hadis nomor 5072. Bahwa Rasul bersabda, man qala idza asbaha. Barang siapa yang istiqomah di setiap pagi hari. Ini puncak sukses kita ini. Barang siapa yang dia itu istiqomah dengan penuh keyakinan di pagi hari dia berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hafal kan? Hafal gak? Siapa yang belum hafal? Nah, belum hafal nanti dikasih Pak Zen kopi ya. Raditu billahi robba. Sungguh aku telah ridho bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dina, dan agamaku adalah Islam, aku ridho. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku juga ridho bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Kalau kita istiqomah jemaah, ya, membaca doa ini setiap pagi hari, ya, apa jaminannya Rasulullah?
kuntu lau zaimun, aku Muhammad yang akan menjadi penjaminnya kelak fi yaumil akhir. La akhadna biyadihi, aku pegang tangannya, sungguh aku pegang tangannya, pakai lam dan nun takkid. La akhadna, lam dan nun takkid, betul-betul pasti aku pegang tangannya, hatta udkhilal jannah, sampai aku masukkan dia ke surga. Subhanallah ya, simple tapi dahsyat dampaknya, dan itu puncak sukses kita masuk surga bersama kanjeng Nabi dan dihantarkan oleh Rasulullah ke surga dengan cara istiqomah membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Ayo kita baca pagi hari ini ya, kita mulai gimana? Raditu billahi robba wa bil islami dina muhammadin nabiyya wa rasulah, tentu dengan mutqinon, dengan penuh keyakinan. Kenapa demikian? Karena di hadis ini, di doa ini ada 3 hal penting yang kita harus ridho dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Nah, persoalannya jemaah rahimakumullah, ya, kita ini sebagai hamba Allah ridho enggak bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang satu-satunya kita tujukan semua kehidupan kita ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan-jangan kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah itu sudah memberikan kita banyak kenikmatan. Karena sesungguhnya puncak zalimnya hamba Allah kepada Rabbnya adalah ketika dia tidak adil, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak zalimnya. Inna syirka la zulmun azim. Nah, makanya kenapa yang namanya Abu Jahal itu, yang dia itu hubbul mal, hubbul jah, dia itu cinta harta, cinta jabatan, kemudian diiming-iming kekuasaan dia mau. Ya ami, uridu laka kalimatan wahidatan tamliku lakal ardu wal ajam. Wahai pamanku, kata Rasulullah, simpel mawon, dalam ini hanya ingin pada panjenengan mengucapkan satu kalimat. Nek jenengan mengucapkan satu kalimat ini, kholas sudah, jenengan akan menjadi penguasa di kota Arab dan di luar Arab. Ya. Hubbul jah, cinta kekuasaan, cinta jabatan, cinta sanjungan. Maka Abu Jahal mau, ya, ya Muhammad, apa sih kalimat itu? Kalau memang barternya ini kekuasaan yang unlimited tanpa batas. Ya kalimatnya simpel mawon. Qul ya ammi la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Ya katakanlah dia ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Muhammad Rasulullah. Apakah Abu Jahal mau dengan ucapan kalimat itu? Ya enggak mau. Karena apa? Konsekuensinya sangat dahsyat, yaitu melepaskan semua bentuk ilah, semua bentuk Tuhan yang selama ini dia yakini. Kesyirikan harus dihancurkan. Ya Muhammad izan tuhalibi wal kufr wal ajam. Dengan kalimat ini sudah, ini perang namanya ini. Ini perang namanya antara orang muslim dan orang kufar. Jadi bagaimana selama ini kita ini meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang kita tujukan semua kehidupan kita ini. Ibadah kita, ya, aktivitas kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jangan-jangan kita melakukan kesyirikan. Ya percuma. Sehebat apapun kita ini beribadah, hajinya setiap tahun berangkat haji. Nek tawaf, masya Allah baik, Allah malah baik. Ya, khusyuknya luar biasa, sampai nangis-nangis, rebutan nyium hajar aswad sampai masya Allah ya. Ketika di Hijri Ismail nangis-nangis sampai gulung-gulung nangis. Kemudian ketika di Raudhah, masya Allah, berdoa sangat khusyuk sekali. Setiap tahun dia berangkat haji, bahkan mungkin setiap bulan dia umroh. Sodakonya luar biasa. Orang mengatakan dia dermawan, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, la yahbatunna amaluka, semuanya amal akan hangus,
lain asrokta, kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatunna amaluka wa la takuna minal khasirin. Maka semua amalmu itu akan hangus, hilang semuanya, dan kamu akan menjadi orang yang bangkrut. Insya Allah bawa pahala banyak, karena kesyirikan yang tidak ditobati hangus semuanya. Maka percuma kalau kita mengatakan raditu billah robba, tapi masih punya aktivitas namanya asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, teman-teman. Pastikan selama kita hidup jangan sekali-kali bersentuhan dengan penyakit syirik. Itu musibah besar itu. Ya. Jangan sampai anak cucu kita ini bermain-main dengan kesyirikan. Insya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wabil islami dina, dan Islam kita yakin sebagai agama yang paling benar. Masya Allah, sekarang ini banyak musibah Bapak Ibu, ya, dengan berbagai macam wacana modernisasi, ya, toleransi dan sebagainya, akhirnya mengorbankan akidah dengan mengatakan semua agama itu benar. Tidak ada satupun yang berhak mengklaim yang paling benar, hanya Allah yang paling benar, sehingga semuanya benar. Enggak, Islam adalah agama yang paling benar. Kita meyakini itu. Inna dina indaul Islam, sesungguhnya agama yang paling benar hanya Islam. Yang masuk surga hanya orang Muslim. Ini keyakinan kita. Loh kok bisa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima semuanya. Ya. Jadi hanya Islam agama yang paling benar. Maka pegang teguh Islam ini jangan sampai lepas dalam kehidupan kita. Jangan main-main, jemaah rahimakumullah. Ya, ini akidah. Maka kalau kita sudah berislam, maka berislamlah seperti Rasulullah. Kalau kita ini berislam, jangan berlebih-lebihan, hulu, sehingga kita bisa radikal dalam berislam. Ya. Kalau kita berislam, jangan mengurang-urangi, sehingga kita menjadi orang yang liberal. Ya. Islam yang wasoto, yang pertengahan, bagaimana Islam Rasulullah. Ada yang mengatakan, loh Ustaz, Islam kita yang paling baik ini, ya, Islam kita yang paling baik, Islam Jawa Timur, Islam Indonesia, itu paling baik katanya, paling santun. Enggak, Islam yang paling baik adalah Islam di Arab. Kenapa? Rasul itu di Arab. Di Arab ada Rasulullah, di Arab ada Ali, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Bakar. Mereka lebih baik. Islam kita lebih sopan Ustaz, lebih santun. Enggak, santunan Kanjeng Nabi, santunan Umar dan sebagainya. Allah Maha tahu di mana letak risalah yang tepat yang Allah pilih. Allah Maha tahu siapakah manusia yang tepat yang Allah pilih. Allahu a'lamu haitsu risalah. Allah yang Maha tahu risalah yang mana yang tepat dia tempatkan, dan siapakah manusia yang dia pilih untuk jadi Rasulnya. Orang Arab, bukan orang Indonesia. Maka Islamlah seperti Islamnya Kanjeng Nabi. Udahlah, nggak ada namanya Islam Mojokerto, ya, Islam Balongsari, ya, Islam di mana? Islam Nusantara, nggak ada. Islam ya Islam ini aja dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita yakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Tidak ada satupun agama yang Allah terima kecuali Islam. Nah, yang ketiga, rahimahullah, ini yang paling penting. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Muhammad adalah Rasul kita, Nabi kita, uswah hasanah kita. Sekarang ini banyak orang itu yang katanya hubbur Rasul, mencintai Kanjeng Nabi. Tapi ketika dihadapkan dengan sunnah-sunnahnya, banyak yang nyinyir, banyak membencinya, dan banyak yang tidak mau mengamalkannya. Saya itu di grup WA itu dimasukkan teman saya wartawan dengan grupnya
Orangnya macam-macam. Ono sing ijo, abang, kuning, biru, ya macam-macam. Ketika saya itu menyampaikan tentang jenggot, ya, itu langsung dikatakan, wah macam-macam, radikal, kemudian pengikutnya Rizik dan sebagainya. Padahal itu kan sunnah Rasulullah. Ya. Sunnah Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan khaliful Yahud, khaliful Majus, khaliful Nasara. Berbeda kamu dengan orang Yahudi, berbeda kamu dengan orang Nasara, berbeda kamu dengan orang Majusi. Dengan cara apa? Ya, qad usyawarib wa akhfulihya. Ya, rapikan brengosmu dan jilurkan jenggotmu. Nah, saya kan sunnah ini ya. Sekarang tidak kebalik, brengose sampai nutupi cangkeme, ya jenggote gondol. Nah, kemarin itu ketika Nun Sewu di grup itu ada video tentang Harla 1 abad NU. Muncul gambarnya Hasyim Asy'ari, tidak berjenggot. Akhirnya saya browsing, ya gambarnya Hasyim Asy'ari yang berjenggot. Tak pasang itu di grup itu. Apa komentarnya? Ya, yang benar itu gak berjenggot. Ya, itu Masya Allah. Padahal yang benar adalah yang berjenggot. Nah, ramai di situ jamaah rahimahullah. Nah, juga banyak orang itu yang karena ingin laku dagangannya, ingin lucu dan sebagainya dalam berpidato, dalam berceramah, akhirnya membuat nas-nas palsu dari Kanjeng Nabi. Hadis-hadis palsu dari Kanjeng Nabi. Banyak itu jamaah rahimahullah. Dan nggak takut seperti itu. Masalah kopi, ada salah satu Habib itu, ya, masalah kopi itu dilakopkan, ya, disandarkan, diudhifahkan kepada Rasulullah. Masalah minum kopi, agar jamaknya guyu dan tertawa. Apakah jamak Rasul ada kohwah? Nggak ada. Ya. Kohwahnya Saudi itu adalah badinjan. Ya, kohwahnya Saudi adalah zamzabil, maaf. Zamzabil itu jahe. Jadi kalau jenengan itu ke Saudi, ke Mekah, ke Madinah, kalau misalkan umroh atau kohwah, dikasih itu kohwah, namanya zamzabil. Ya, kohwahnya ya kohwah apa namanya itu pedas, jadi jahe dikasih rempah-rempah, namanya kohwah itu, zamzabil namanya. Ini kohwahnya Arab. Kalau sudah masuk yang macam-macam ya kohwah-kohwah dari Eropa. Nah, banyak jamaah rahimahullah. Untuk melanggengkan tradisi dibuat hadis-hadis palsu. Ya. Man azma maulidi kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang merayakan maulidku, maka dia akan bersama di surga. Enggak ada hadisnya itu. Kana ma'ifil jannah itu ada hadisnya. Ya, dipotong itu. Yang benar adalah man ahabbani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Sebelumnya ada hadisnya, sebelumnya ada matanya man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Ini yang sahih, riwayat Ahmad, hadisnya sahih, disahihkan oleh Albani. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Itu yang sahih. Nah ini dipotong, ditambahi dengan man azma maulidi kana ma'i fil jannah. Enggak ada hadisnya itu, enggak ada sanadnya. Maudhu itu. Ya. Banyak seperti itu rahimahullah. Dan hal seperti ini sudah Rasul rasakan 14 abad yang lalu. Akan terjadi orang-orang yang memalsukan atas namaku, yang berdusta atas namaku. Maka kemudian Kanjeng Nabi mewanti-wanti. Dahsyat wanti-wantinya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat yang layak adalah neraka. Di riwayat yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan banallahu baitan fi jahannam. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka Allah akan bangunkan rumah di neraka jahanam. Ya. Hati-hati. Ya. Nah ini jamaah rahimahullah, percuma kalau kita mengucapkan Muhammad Nabi Rasulullah, kemudian kita banyak berdusta atas nama Nabi,
atau kita ini membenci sunnah-sunnah beliau. Nah, oleh karena itu puncak sukses kita adalah ketika kita bisa masuk surga sama-sama, dan lebih khusus lagi ketika tangan kita ini digandengkan kanjeng Nabi kemudian mlebu swarga. Masya Allah, indah sekali. Dengan cara apa? Pastikan kita istiqomah setiap pagi hari mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini hadis sahih. Dalam Sunan Abu Daud ada, dalam Sunan Tirmidzi juga ada, dalam Sahih Targhib juga ada. Ya, maka kita amalkan dengan istiqomah dan dengan penuh keyakinan, insya Allah kita kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kanjeng Nabi dan dituntun oleh beliau mlebu swarga bareng-bareng. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.